Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Cerita berawal dari usainya peperangan antara Kerajaan Madura dan Kerajaan Klungkung Bali. Dua orang prajurit Kerajaan Madura bernama Morang atau Parancak bersama saudaranya, Biangkara, tidak ikut kembali ke Kerajaan Madura. Mereka bertekad mencari pengalaman dengan membuka daerah baru. Kemudian, mereka membuka hutan menjadi desa yang diberi nama Desa Agel. Desa Agel sangat subur sehingga banyak orang datang untuk ikut bermukim. Lama-kelamaan Desa Agel menjadi ramai, dan penduduknya hidup rukun dan makmur karena hasil pertaniannya yang berlimpah. Keelokan dan kemakmuran Desa Agel terkenal hingga ke Kerajaan Klungkung di Bali. Di Desa Agel ada seorang gadis cantik bernama Raden Ayu Mayangsari. Ia adalah keturunan Joko Wedi, adik Joko Tole. Kabar kecantikan Mayangsari pun sampai ke Kerajaan Klungkung di Bali. Patih Kertabana ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalas sakit hatinya kepada Parancak. Sejak dulu ia tahu jika Klungkung bertekad menghabisi keturunan Joko Tole. Kertabana pun menyusun siasat dan membujuk putra mahkota agar berhasrat melamar Raden Ayu Mayangsari. Gayung pun bersambut. Putra mahkota memang tertarik dan ingin segera mempersunting gadis yang selama ini hanya didengar melalui cerita. Gadis yang telah mencuri hatinya, hingga tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur. Raja Klungkung heran melihat perubahan yang terjadi atas putranya. Raja tidak ingin anaknya jatuh sakit, karena dialah putra satu-satunya pewaris tahta kerajaan. Raja dengan segera memanggil putra mahkota menghadap. Putra mahkota datang didampingi Kertabana dan kedua pengikutnya. Setelah mendengar penuturan putranya yang ditambahi kata-kata manis Kertabana, Raja mengizinkan putra mahkota mempersunting Raden Ayu Mayangsari dari negeri seberang. Putra mahkota sangat gembira. Kertabana diserahi tugas mengatur segala sesuatu yang diperlukan. Mulai dari barang seserahan sampai dengan pasukan pengawal kerajaan, bersenjata lengkap untuk menjaga keselamatan putra mahkota. Rombongan Kerajaan Klungkung, kedatangan mereka membuat penduduk Desa Agel ketakutan, dan berhamburan keluar menuju rumah Biangkara untuk melapor. Biangkara segera keluar saat mendengar suara orang berlarian menuju ke rumahnya. Dilihatnya sudah banyak orang berkumpul di sekitar rumahnya, dan tampak iring-iringan rombongan Kerajaan Klungkung yang ditandai oleh panji-panji kebesarannya. Tanpa basa-basi, Kertabana langsung menanyakan rumah kediaman Parancak. Orang yang ditanya menunjuk rumah Parancak, dan memberitahukan bahwa Parancak sedang tidak ada. Dengan geram Kertabana melangkah menuju rumah yang ditunjukkan, dan diikuti oleh semua rombongan. Yang dicari tidak ada. Kertabana melihat Biangkara sedang berdiri di ambang pintu dan dengan pongahnya ia berkata, "Aku ingin bertemu dengan Parancak." Biangkara tidak langsung menjawab. Dia heran Kertabana berada di tengah-tengah rombongan Kerajaan Klungkung, yang sudah lama menjadi musuh bebuyutan. Merah padam wajah Biangkara menahan amarah, tetapi ia berusaha tetap tenang menghadapi Kertabana yang sudah dikenalnya berwatak kasar dan angkuh. Sementara itu, putra mahkota tidak memperdulikan pembicaraan antara Kertabana dan Biangkara. Matanya sibuk mencari Mayangsari yang belum dikenalnya. Biangkara pun menyuruh seseorang untuk memanggil Mayangsari, seraya menatap tajam Kertabana dan putra mahkota.
Tidak lama kemudian datanglah Raden Ayu Mayangsari yang langsung menghaturkan sembah kepada Biyangkara. Semua mata tertuju kepadanya, seakan mereka tidak percaya. Kecantikannya tidak ada yang dapat menandinginya, laksana seorang bidadari yang turun dari kayangan. Biyangkara tersenyum melihat tamunya terpana, dan terpesona oleh kecantikan Mayangsari. Kertabana dan rombongannya tergagap, terkejut, dan malu luar biasa. Mereka segera berpaling pada Biyangkara yang sedang tersenyum mengejek. Dengan terbata-bata, karena masih menahan malu, Kertabana angkat bicara. "Mayangsari, kami datang dari kerajaan Klungkung, kemari karena mendengar berita bahwa kamu belum mempunyai teman hidup, demikian pula putra raja kami. Putra mahkota kerajaan Klungkung berhasrat melamarmu untuk dijadikan permaisuri." Mayangsari tidak langsung memberi jawaban. Ia hanya menundukkan kepala hingga membuat Kertabana tidak sabar. Ada perasaan marah dan dendam dalam dirinya karena menurut cerita yang pernah didengarnya, kerajaan Klungkung inilah yang telah membunuh Joko Tole, saudara Eyang Mayangsari yang bernama Joko Wedi. "Tidak Paman Biyangkara, saya tidak sudi disunting oleh orang dari kerajaan Klungkung, telah membunuh Eyang Joko Tole dan membuat rakyat Madura menderita. Walaupun aku tidak tahu seperti apa wajah Eyang, saya dapat merasakan betapa sakitnya Eyang Joko Tole bersimbah darah dan mati dalam keadaan renta," kata Mayangsari dengan suara lantang, hingga membuat semua orang terdiam mendengarkan. Kertabana merasa sangat marah telah dipermalukan di depan banyak orang, oleh perempuan belia yang tahu persis seluk-beluk dirinya. Dia menduga Parancaklah yang telah menceritakan siapa dirinya pada Mayangsari sehingga dendam kepada Parancak semakin membara. Semua berhamburan keluar karena genderang perang telah dibunyikan. Penduduk menjadi panik. Perempuan, anak kecil, dan orang tua diperintahkan untuk mengungsi keluar desa Agel. Pertempuran tidak dapat dihindari lagi. Keadaan tidak cukup berimbang karena prajurit Agel, jumlahnya sangat sedikit dan belum lama berlatih perang, sedangkan prajurit kerajaan Klungkung lebih berpengalaman dalam berperang. Oleh karena itu, prajurit Agel dapat ditundukkan dalam waktu singkat. Biyangkara pun terbunuh setelah berjuang keras membela tanah leluhurnya. Putra mahkota kerajaan Klungkung tidak ikut terjun dalam peperangan, tetapi sibuk mengejar Mayangsari yang lari menyelamatkan diri. Mayangsari bersembunyi di balik pohon besar, sambil berdoa mohon perlindungan dan keadilan Tuhan. Air matanya jatuh bercucuran. Tiba-tiba petir menggelegar di langit pertanda doa Mayangsari dikabulkan. Pada saat yang bersamaan, tubuhnya menghilang, lenyap, tanpa bekas. Air mata Mayangsari menggenangi tanah tempatnya bersujud dan berdoa. Genangan air mata itu lama-lama menjadi sebuah sendang yang kemudian dikenal dengan sendang air manis. Kini, sendang ini diyakini oleh penduduk setempat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Putra mahkota yang kehilangan jejak Mayangsari menjadi bingung dan lengah sehingga tidak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh prajurit Agel. Tiba-tiba sebuah tombak melesat dan menancap di punggungnya, ia pun tewas seketika.